Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusmiati, NIM 2018-398. Di sini saya ingin menjelaskan tentang bagaimana hasil analisis dari tiga manajer baru yang terpilih, yaitu Beta, Kusuma, dan Ainur. Di sini dari tiga manajer yang terpilih, Ainur, Kusuma, dan Beta ini, mereka memiliki gaya kepemimpinan yang sama, yaitu lebih mengutamakan orientasi tugas daripada orientasi hubungan. Ketiga-tiganya itu memiliki gaya kepemimpinan yang sama, tetapi perusahaan lebih mengharapkan kepemimpinan mereka itu harus meningkatkan orientasi hubungan secara nyata. Jika semisal dari tiga calon ini tidak mengubah orientasi mereka, maka perusahaan kemungkinan besar akan terjadi kegagalan. Oleh sebab itu, mengapa dari Kusuma, Ainur, dan Beta ini diberikan tanggung jawab untuk lebih meningkatkan dan menekankan mereka untuk lebih fokus dan lebih baik lagi dalam peningkatan orientasi hubungan mereka yang secara nyata. Saya Nadia Iqmal Devidani Putri, NIM 211. Di sini saya akan menjelaskan terkait lembar kerja 1 di bagian B. Di bagian B terdapat soal, yaitu analisislah apakah profil diagnosis dan hasil yang telah disiapkan oleh perusahaan konsultan manajemen atau bisa disebut PAM merupakan langkah yang diperlukan dalam proses menemukan manajer umum yang secara potensial akan sukses. Dari penelitian hasil analisis kelompok kami, ini salah satu langkah agar bisa menentukan calon manajer umum yang berkualitas dan berwawasan luas, serta bisa menyelaraskan harapan dari perusahaan elektronik Surabaya. Dari penjelasan selanjutnya, menjalin komunikasi yang baik dengan bawahan ini bisa menjadikan perusahaan lebih berkembang karena bawahan bisa berpendapat. Maka dari itu, perusahaan elektronik Surabaya membutuhkan perusahaan konsultan manajemen atau bisa disebut PAM agar bisa menyeleksi calon manajer umum yang sesuai kriteria yang dibutuhkan oleh perusahaan elektronik Surabaya. Baik, saya Alfiana Suprasada, NIM 2018-675. Kali ini kami akan menjelaskan bagaimana gaya kepemimpinan yang cocok untuk Kusuma, yang mana dia akan menempati posisi manajer umum. Menurut kami, gaya kepemimpinan yang cocok untuk Kusuma sebagai manajer umum adalah gaya kepemimpinan strategis. Di sini saya akan menjelaskan apa itu gaya kepemimpinan strategis. Gaya kepemimpinan strategis menempatkan dirinya antar tugas atau tujuan yang harus dicapai dan kesempatan untuk berkembang dari tugas yang diberikan. Pemimpin seperti ini akan berusaha mengimbangi atau memastikan bahwa kondisi kerja setiap orang akan tetap kondusif dan stabil. Hal ini sangat cocok dengan gaya kepemimpinan Kusuma yang dia lebih kepada berorientasi pada tugas daripada hubungan. Ini berhubungan dengan pernyataan bahwa orientasi tugas lebih tinggi daripada orientasi hubungan. Maka dari itu kami sepakat bahwa Kusuma cocok dengan gaya kepemimpinan yang strategis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alifia Febrianisa, NIM 2018-680. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya, yaitu mengenai permasalahan apa yang timbul seandainya Kusuma dan kawan-kawan diangkat menjadi manajer umum. Seandainya apabila Kusuma dan kawan-kawan diangkat menjadi manajer umum, maka permasalahan yang akan terjadi adalah kegagalan. Hal ini dapat terjadi dikarenakan gaya kepemimpinan yang dimiliki Kusuma dan kawan-kawannya agak tinggi orientasi tugas dan orientasi hubungan yang rendah. Sedangkan untuk menjadi manajer umum dibutuhkan orientasi hubungan secara nyata. Kerja kedua, kali ini kami akan membuat laporan resmi atas analisis yang sudah kami lakukan sebagaimana langkah-langkah berikut. Terdapat 7 langkah-langkah yang akan kami jelaskan. Saya akan menjelaskan salah satunya, yaitu mengidentifikasi masalah. Di
di perusahaan Surabaya Elektronik sedang mencoba dalam tahap perkembangan, yang mana menurut mereka akan mengalami kemajuan yang cukup besar di 10 tahun mendatang. Dari situ mereka mulai percaya diri untuk merekrut manajer umum dari dalam perusahaan mereka sendiri. Namun harapan perusahaan tersebut dan karakteristik bawahan yang potensial untuk manajer umum serta posisi baru manajer umum tidak konsisten dengan gaya kepemimpinan Kusuma atau gaya kepemimpinan calon lainnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas. Kemudian yang selanjutnya adalah sebab masalah. Terdapat 3 posisi atau jabatan sebagai manajer umum yang baru dibentuk. Sebagian besar calon untuk 3 posisi manajer umum yang baru telah bekerja pada perusahaan paling sedikit 15 tahun. Mereka semuanya terlatih dalam aspek-aspek operasi produksi. Wakil Direktur Utama merasa tidak ada seorang pun dari calon tersebut yang memperoleh pelatihan atau berwawasan menyeluruh tentang permasalahan-permasalahan perusahaan yang memungkinkan mereka untuk dipromosikan dengan lancar ke posisi manajer umum. Tetapi, Dewan Direksi telah memutuskan bahwa ketika manajer umum tersebut akan direkrut dari dalam perusahaan meskipun adanya masalah tersebut. Salah satu calon manajer umum baru yang ditemukan, yaitu Kusuma, memiliki gaya kepemimpinan yang agak tinggi orientasi tugas dan rendah orientasi hubungan, serupa dengan gaya kepemimpinan dari kelima calon manajer umum lainnya. Kemudian, akibat masalahnya adalah jika Kusuma atau calon lainnya menerima tugas sebagai manajer umum dan tidak meningkatkan orientasi hubungannya secara nyata serta mereka tidak mengubah orientasi mereka, maka menurut konsultan perusahaan tersebut kemungkinan besar akan terjadi kegagalan dalam perusahaan. Dan selanjutnya saya menjelaskan nomor 4 terkait landasan teori pada lembar kerja 2. Bisa dilihat pada slide berikut ini. Di kelompok kami memilih teori kepemimpinan yaitu transformasional dan transaksional, yang dimana berfokus pada hubungan yang terbentuk antara pemimpin dan pengikutnya. Jadi, menurut kelompok kami, bisa disimpulkan bahwa seorang manajer harus memotivasi dan menginspirasi dengan baik terkait pemikiran produksi dan hubungan manajer serta pemikiran produksi dan hubungan kerja dengan pekerja yang ada di perusahaan elektronik Surabaya. Memperhatikan kekhawatiran dan membantu bawahan dalam menyelesaikan masalah yang ada di perusahaan dan menginspirasi para bawahan dalam mencapai tujuan perusahaan pada elektronik Surabaya. Selanjutnya, alternatif pemecah masalah. Nah, pada perusahaan Surabaya Elektronik, dalam upaya menemukan calon terbaik untuk posisi baru tersebut, telah meminta bantuan kepada perusahaan konsultan, yaitu perusahaan analisis manajemen atau disingkat PAM, untuk melaksanakan pencarian bagi individu yang berkualifikasi melalui wawancara, pengujian, dan tinjauan ulang catatan kepegawaian perusahaan itu. Kemudian ada evaluasi alternatif pemecah masalah. Setelah ditemukan alternatif pemecah masalah, kemudian konsultan tersebut menyusun suatu daftar yang terdiri dari 6 orang dan salah satunya adalah Kusuma, yang telah dinilai berbagai gaya kepemimpinan yang dilakukan oleh Kusuma, apakah sesuai dengan yang diharapkan atau tidak. Begitupun dengan beberapa orang yang menjadi calon manajer, dan beberapa masukan diberikan oleh konsultan dalam memilih calon manajer baru. Rizky sebagai wakil telah menentukan dengan berbagai pertimbangan dan pada akhirnya memilih Kusuma, Ainur, dan Beta untuk menjadi manajer baru dan diberikan kepercayaan dan tanggung jawab. Menurut konsultan perusahaan analisis manajemen, untuk mengatasi permasalahan yang ada di dalam perusahaan Surabaya Elektronik tersebut,
dengan cara merancang kembali atau merubah gaya kepemimpinan yang telah ada sebelumnya dengan gaya kepemimpinan yang lebih meningkatkan hubungan keakraban dan keharmonisan di lingkungan pekerjaan. Mengubah gaya kepemimpinan seseorang memang terkesan agak sulit, tetapi bukan berarti hal itu tidak dapat dilakukan. Dengan kekompakan tim dan kerjasama yang lebih kuat, maka perubahan itu akan lebih mudah dilakukan secara bersama-sama dengan bahu-membahu antar sesama anggota organisasi. Dengan demikian, hubungan yang ada di dalam internal organisasi akan semakin terjalin dengan baik. Meskipun ada sebagian orang yang mengatakan sangatlah berat mengubah gaya kepemimpinan yang ada karena sama saja tidak kita merubah pribadi dan sifat dasar seseorang. Selain dilakukan dengan bersama-sama, gaya kepemimpinan juga bisa dilakukan dengan melakukan training dan pelatihan gaya kepemimpinan yang baik dan membangun kekompakan tim antara calon manajer perusahaan. Yang terpenting dari semua usaha-usaha itu adalah dengan adanya kesadaran dan kemauan diri sendiri dari setiap individu untuk atau calon manajer umum untuk mau belajar dan memperbaiki dirinya sendiri. Rekomendasi yang kami sarankan untuk perusahaan Surabaya Elektronik dapat mengambil keputusan akhir untuk mengubah atau merancang kembali gaya kepemimpinan calon manajer umum di perusahaan agar sesuai dengan visi, misi, dan tujuan perusahaan. Gaya kepemimpinan yang dimiliki oleh ketiga calon kandidat manajer umum perusahaan Surabaya Elektronik sangatlah jauh berbeda dengan apa yang diharapkan oleh perusahaan. Jadi, besar kemungkinan akan terjadi kegagalan atau hal yang tidak diharapkan oleh perusahaan apabila ketiga calon manajer umum tidak mengubah gaya kepemimpinan mereka. Maka dari itu, salah satu alternatif yang bisa dilakukan dengan melakukan training dan pelatihan gaya kepemimpinan yang lebih baik yang diharapkan oleh perusahaan dan sesuai dengan visi, misi, dan tujuan perusahaan. Alternatif terburuk yang bisa dilakukan dengan pilihan terakhir jika berbagai cara tersebut telah dilakukan adalah dengan melakukan perekrutan manajer umum dari luar perusahaan yang sekiranya sesuai dengan visi, misi, dan tujuan perusahaan. Terima kasih.